Turunlah kuasa-Mu Tuhan atas kami. Turunlah Tuhan hadirat dan urapan-Mu atas kami saat ini Tuhan. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang bertahta di tempat ini. Karena Engkau saja Tuhan yang akan kami sembah, yang akan kami tinggikan. Tidak ada Allah yang lain selain daripada-Mu, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Layakkan kami Tuhan menghampiri tahta-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh mempesona hidup kami Tuhan. Mari kita akan terus. Sekali lagi katakan oh. Mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, oh, oh, oh. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
Sepanjang umur hidupku kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari katakan bersama, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan. Terima kasih buat kasih-Mu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, boleh angkat tangan. Iya.
Percaya ya Tuhan Yesus mengasihi kita. Namun ada suatu pertanyaan. Mungkin Tuhan Yesus tanya, apa buktinya? Ya, pernahkah Bapak Ibu berpikir kalau Tuhan Yesus tanya, apa buktinya kamu mengasihi aku? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dari hati Bapak Ibu masing-masing. Apa ya Tuhan? Bukti kalau aku mengasihi Engkau. Mungkin aku akan kasih Tuhan kepandaianku. Aku akan kasih dari kekayaanku. Ingat Bapak Ibu, Tuhan punya segalanya. Ini akan menjadi perenungan kita. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Tidak memandang latar belakang kita. Justru karena kita orang berdosa, Tuhan mengasihi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Yang sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang kami mau menyembah-Mu hidup, kami mau menyembah-Mu sepanjang umur hidup. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari. Terima kasih Tuhan, terima kasih-Nya. Yang sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur.
umur hidupku. Sepanjang, sekali lagi kita angkat tangan bersama-sama untuk Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi. Kasih-Mu lebih Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang, lebih lagi, sekali lagi kita sembah Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup. Sepanjang umur hidup. Sepanjang umur hidupku. Bila beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ini sorak-sorai, sorak-sorai, sorak-sorai sukacita, sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita. Karena kasih Tuhan, karena kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau limpahkan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Bukan karena apa yang kami punya Tuhan. Bukan karena kekayaan kami. Bukan karena kepandaian kami. Bukan karena jabatan kami. Engkau mengasihi kami. Tapi justru kami adalah orang yang berdosa. Engkau mengasihi kami. Karena Engkau tahu Tuhan, di dalam dosa kami tidak dapat berusaha untuk menyelamatkan hidup kami. Untuk itulah Tuhan, Engkau mengasihi dan menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat limpahnya kasih-Mu atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, mau belajar lebih lagi mengasihi Engkau. Dan satu hal Tuhan yang ingin kami buktikan kepada Engkau, kami mau belajar lebih sungguh menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Kau tuntun kami Tuhan, di dalam hadirat-Mu lebih lanjut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini, kami mau sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu. Hadirat yang sungguh membuat hati kami damai. Membuat jiwa kami kuat dan bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bersama jemaat-Mu, kami siap juga untuk memuliakan nama-Mu dengan pujian kami. Karena Engkau Allah satu-satunya. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Atas kasih-Nya, atas kemurahan-Nya, atas kebaikan-Nya dalam hidup kita. Terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan
Dan siap terima kasih Tuhan lebih heran lagi. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom. Selamat pagi. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak terkasih. Tiada terukur kasih setia Tuhan atas hidup kita. Panjang dan lebarnya melebihi dari lautan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Jemaat saja pujikan ini. Refnya hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Amin. Lebih keras lagi.
di langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasihmu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, beri sorak-sorai. Kasih setia Tuhan besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, terlalu sulit untuk dimengerti. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah dapat kita pahami. Begitu besarnya kasih Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Amin. Terlalu besar kasih Tuhan, terlalu besar kasih-Nya. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Katakan haleluya. 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 Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah bagian yang terbaik Bapak Ibu dalam ibadah ini. Mendengarkan firman adalah suara Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tak
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Kami mau belajar menyenangkan hatimu Tuhan, dengan mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh,
Kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau menservis hidup kami, memulihkan hidup kami, menyembuhkan hidup kami, memberkati kehidupan kami. Dan kami rasakan betul Tuhan, sementara kami menyembah Tuhan, hidup kami menjadi baru, suasana sorga turun atas kami. Amen. Sehingga di ruangan ini Tuhan, bagaikan sorga kecil yang kami nikmati. Amen. Tuhan terus jamah, Tuhan terus lawat, supaya hidup kami makin hari makin layak dan berkenan kepadamu. Dan kami semakin menjadi terang, menjadi garam, menjadi pelaku firman. Dan kemanapun kami pergi Tuhan, akan mencerminkan sinar Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Tetapi Yesus itu akan menjadi real dan nyata dalam setiap hal perilaku hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik buat kita semua. Di belahan dunia lain sedang banyak pergolakan dan pergumulan. Ya, tapi saya percaya ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berada di gereja ini, ya kita rasakan kehadiran Tuhan itu nyata. Kalau kita merasakan kehadiran Tuhan, saudara, tempat di mana kita bereksistensi itu seperti sorga kecil. Karena Tuhan nyata di situ. Nah, terima kasih kepada Bapak Gembala, juga Pak Samuel yang sudah memberi kesempatan kembali kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Saya bersuka cita dan saya senang sekali. Saya melayani di sebuah desa dengan gereja kecil dan diizinkan untuk bersekutu, beribadah, dan bahkan berdiri di sini untuk menjadi berkat buat kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya saya tadi waktu datang cerita sama bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana, saya baru selesai ngurusi posko banjir di Kabupaten Demak, Bapak Ibu. Ya, itu banjir di Karanganyar disebabkan Sungai Sriwulan jebol yang berdampak besar sehingga jembatan Tanggul Angin itu perbatasan antara Demak dan Kudus itu tenggelam ya. Itu ya. Dan ada 10 kelurahan yang tenggelam dengan 10.000 pengungsi atau rakyat diungsikan. Jadi gereja-gereja di Kabupaten Demak, kebetulan saya sama teman-teman saya dipercaya untuk menjadi ketua posko, begitu siang malam. Jadi saya biasanya berangkat jam 8, nanti pulang lagi sampai di rumah itu jam 7, jam 8 setiap hari. Jadi lumayan terkuras energi, tapi puji Tuhan setiap kali pulang dari pelayanan posko itu Bapak Ibu, saya bersuka cita luar biasa ya. Sehari kadang kita bisa kirim bantuan 2 kali, 3 kali ya. Tapi minimal setiap hari 1 kali kirim bantuan. Dan puji Tuhan bantuan itu datang dari berbagai penjuru. Dan hari ini sudah mulai kering, tetapi bantuan untuk pasca banjir ternyata kebutuhannya besar juga. Haleluya, gereja bisa mewarnai Bapak Ibu. Posko kami dirikan sejak 3 tahun yang lalu ya. Dan setiap tahun selalu ada kegiatan banjir. Karena kota Demak itu kayak ubengi sama tanggul sungai Bapak Ibu. Sungai-sungai besar begitu ya. Nah, puji Tuhan, itu sedikit kesaksian. Hari ini saya akan berbicara tentang hidden gem. Ini bukan game tapi gem. Hidden gem ya.
Hidden gem, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya sedang belajar, yang hal penting itu permata yang tersembunyi, ya. Permata yang tersembunyi. Ibu, bapak, dan saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya rindu ini memberkati kita semua tentang hidden gem. Ada sebuah perumpamaan yang kita akan baca bersama-sama. Mudah-mudahan bisa kelihatan dari belakang. Yaitu dari Matius pasal 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Saya mau baca seperti ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, saya tidak tahu pernah cerita atau belum. Setelah istri saya pada waktu pandemi itu dipanggil Tuhan, 2 tahun yang lalu kemudian saya menikah lagi dengan seorang wanita dari Boyolali, tapi dia pelayanan di Kudus, di Pati selama 22 tahun begitu ya. Kebetulan suaminya itu juga terkena COVID, Bapak Ibu. Saya dari Boyolali, dia juga dari Boyolali, istri saya kena COVID, suaminya dia kena COVID. Yang unik, suaminya dia dulu namanya juga Daniel. Nah, ini kan unik sekali ya, nah, saudara. Kemudian Bapak Ibu, ketika dia di Demak beberapa waktu, itu banyak sekali hal-hal yang dia tidak tahu tentang kota itu ya, tentang alamatnya. Seringkali kalau dia harus pergi sendiri tanpa saya, mestinya dia pergi ke arah utara, tapi ternyata ingatannya itu pergi ke arah selatan. Kemudian kalau dia menunjukkan sesuatu di sana, atau di sana ya. Ada begitu banyak ya hal yang dia tidak tahu, saudara ya. Tentang tradisi, tentang budaya, hal yang penting di tengah-tengah jemaat. Dia biasa dengan gembalanya, dia wakil gembala di sana, ya. Gembalanya sudah agak sepuh dan sebenarnya dia akan dicalonkan untuk menggantikan dia. Dia menggembalakan orang-orang kota dengan jemaat, ya, sekali ibadah hampir 500 begitu. Kemudian datang di gereja di tempat saya pelayanan, ya kurang lebih jemaat 100 orang, orang-orang sederhana. Dia coba bawa pola yang dia biasa kerjakan di kotanya, di Pati. Kemudian dibawa ke Demak, Bapak Ibu. Tiba-tiba jeglek. Loh, kok nggak masuk ya? Kok nggak ngena ya? Padahal dia di sana bisa bertumbuh ya, begitu saudara ya. Saudara tahu, ada banyak hal yang menjadi hidden gem. Hal tersembunyi yang belum diketahui. Demikian juga Bapak Ibu, ini terjadi juga di Papua, itu ada sebuah tempat wisata, begitu ya. Di sana kan masih banyak yang masih natural. Tempat itu indah sekali. Saya agak lupa namanya. Mungkin nanti suatu saat kita pergi sama-sama ke sana. Ya, saudara, begitu tempat itu ditemukan, wow, orang-orang terkagum-kagum. Pemandangannya yang luar biasa, ada batu-batu runcing yang berjajar seperti ditempatkan oleh manusia. Padahal saya percaya tidak seorang pun menempatkan batu-batu di situ yang tinggi seperti patung-patung begitu Bapak Ibu. Dan saudara tahu, begitu orang menemukan, wah, ini seperti permata yang tersembunyi. Setelah tahu, ada banyak orang datang berduyun-duyun mengagumi itu semua. Saudara, kalau kita belajar dari perumpamaan tadi,
Betapa orang itu seorang pedagang yang sedang mencari permata. Dia pergi ke arah utara, dia pergi ke barat, dia pergi ke selatan, dia pergi ke timur. Kemana saja dia pergi untuk mencari permata, untuk mencari mutiara, Bapak Ibu. Dan ketika tahu bahwa di satu ladang, dia tahu di situ pasti ada mutiara. Hatinya bersuka cita, walaupun dia belum melihat mutiara itu. Maka dia pulang menjual segala hak miliknya. Kemudian datang lagi kepada pemilik ladang itu dan membeli ladang itu. Yang terpenting bukan masalah ladangnya, tetapi di dalam ladang itu ada mutiara yang dia dapatkan. Saudara, saya itu waktu merenungkan tentang pedagang ini, ketika dia mendapatkan mutiara itu apa yang dia lakukan di rumah? Mungkin sambil ngopi begitu ya, sambil duduk-duduk bersama keluarganya, dia ambil mutiara. Dia pegang, dia lihat-lihat, dia tersenyum sendiri, dan dia merasakan happy di dalam hatinya. Ternyata kebahagiaan itu yang dia sedang cari. Sekalipun mahal, dia dapatkan itu, saudara. Dan dia merasakan betul, ini yang aku cari. Dia rela jual semua hak miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Tetapi ada yang kontradiksi di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke 22. Oke. Sebentar saya akan bacakan. Oke. Bagian bawah itu, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah ke sini dan mari ikutlah aku. Saudara, yang satu dengan sadar menjual segala hak miliknya untuk mendapatkan mutiara. Katakan mutiara itu berbicara tentang Yesus. Katakan mutiara itu berbicara tentang keselamatan. Katakan mutiara itu berbicara tentang sorga. Katakan mutiara itu berbicara tentang perkara ilahi. Orang rela jual hak miliknya. Orang rela lakukan apa saja. Tapi di sisi lain ada orang yang sangat kaya. Anak muda yang sangat kaya. Dia sedang mencari keselamatan. Dia sedang mencari sorga. Kemudian bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. 10 hukum Taurat dipaparkan dan anak muda berkata, sudah aku lakukan semua. Apalagi yang belum? Tuhan berkata, jualah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Dan ikutlah aku. Begitu mendengar, jualah hartamu. Anak muda ini bersedih hati. Karena dia sangat kaya. Sehingga apa? Yesus itu masih menjadi hidden gem buat anak muda ini. Keselamatan itu masih menjadi hidden gem buat anak muda ini. Walaupun mereka tekun beribadah, walaupun dia tekun menjalankan 10 hukum Taurat. Tetapi ketika orang itu ada satu perkara yang diperintahkan oleh Tuhan dan tidak mau menjalankannya, maka apa yang menjadi tujuan hidupnya, yang menjadi kerinduan hatinya, menjadi hidden gem, mutiara yang indah tetapi tersembunyi. Hari ini saya rindu mengajak kita semua belajar tentang sesuatu ini. Saya rindukan ini menjadi perkara yang sangat penting. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Ya. Kita akan belajar dari Matius pasal 13 ayat 54
sampai 57. Firman Tuhan berkata begini, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah, perhatikan, ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Saudara, Alkisah, ketika Yesus ini oleh Bapa sudah dideklarasikan bahwa dialah Mesias itu. Maka Yesus mulai menjalankan tugasnya untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan Bapa. Dia pertobatkan orang. Dia buat perkara-perkara yang ajaib. Dia mengajar. Semakin lama semakin banyak orang yang datang kepadanya. Dia buat mujizat. Dia memberkati. Singkat cerita, apapun yang didapati oleh Yesus, maka ada intervensi surga, melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, saat dia sedang ada perjalanan ke Nazaret, ketemulah dengan orang-orang Nazaret. Dan di sana dia juga melakukan sesuatu. Tetapi saudara tahu, orang-orang Nazaret itu mulai mengenal, loh, siapa dia? Bukankah ayahnya namanya Yusuf? Si tukang kayu itu. Ibunya namanya Maria. Saudara-saudaranya itu namanya Yusuf. Ya, ada Simon, ada Yakobus, ada Yudas. Itu tetangga kita. Saudara-saudara, disebutkan dalam ayat yang ke-57. Ya, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Perhatikan ini satu perkara yang sangat penting. Begitu tahu bahwa yang orang kumandangkan Yesus itu Mesias, ternyata tetangganya sendiri tahu siapa keluarganya. Orang-orang Nazaret itu menolaknya, saudara. Sehingga apa? Keselamatan itu, Mesias itu, mereka harus merasa menunggu lagi siapa sesungguhnya yang benar. Masih menjadi hidden gem, mutiara yang tersembunyi buat orang Nazaret. Tidak lagi mereka menikmati anugerah sorga itu menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Ya, seperti ini. Imannya tidak teguh kepada Kristus. Saudara, ini penting sekali. Saya rindu ini, kita semua belajar. Ada orang yang berani menjual apa saja demi mendapatkan Kristus. Tetapi ada hanya faktor kecil. Ini tetangga kita sendiri. Tidak mungkin itu Kristus. Tidak mungkin ini juru selamat. Karena konsep mereka, seorang Mesias itu pasti seperti seorang raja. Memakai pakaian kebesaran, pakai mahkota, dikawal dengan para prajurit yang luar biasa. Lah ini kita tahu siapa itu Yusuf. Mana mungkin punya anak jadi seorang Mesias. Keselamatan itu menjadi hidden gem buat orang Nazaret. Saudara, saya rindu kita akan belajar sesuatu tentang ini. Ya. Jangan biarkan permata itu tersembunyi. Ini penting sekali. Ada kisah lain tentang Yesus. Dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Kemudian dikatakan seperti ini sampai ayat 41 ya. Ia pun bangun
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Perhatikan saudara, ini kisah tentang 12 murid. Setiap hari bersama-sama Tuhan Yesus. Satu saat mereka dalam sebuah perjalanan, kisah ini sudah sangat terkenal sekali. Sementara para murid mendayung ya atau mengikuti kemana arah perahu itu. Yesus sedang tertidur di belakang. Itu tertidur beneran. Dia tidur di tengah badai. Saudara, kemudian terdatanglah badai yang besar menghantam perahu itu. Mereka berteriak, mereka minta tolong. Tetapi saudara, Yesus tetap tidur. Kemudian salah seorang murid membangunkan, "Guru, kita akan binasa." Yesus kemudian bangun dan dia mengangkat tangan. Kemudian membuat teduh badai itu. Sementara murid-muridnya semuanya melihat kepada Yesus. Dan mereka mulai bertanya, "Siapakah orang ini?" Sehingga badai pun, laut pun, alam pun, ya, danau pun tunduk terhadap perintahnya. Murid-murid ini setiap hari bersama Yesus. Tapi kuasanya itu masih menjadi hidden gem. Mutiara yang tersembunyi. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu maha kuasa. Ini menyedihkan sekali. Saya berdoa jemaat Tuhan tidak begitu. Mengenal Yesus itu utuh. Totalitas. Ya firmannya, ya pribadinya, ya keselamatannya, ya kasihnya, ya kuasanya. Saya setiap waktu di tengah-tengah pelayanan saya, bersama dengan istri dan satu teman lagi, paling tidak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kalau tidak terlalu padat. Kami cari waktu untuk PI pribadi Bapak Ibu. Door to door. Dikenal atau tidak dikenal. Kami datang. Kuncinya itu apa yang ada di teras mereka. Kalau mereka itu di teras itu pelihara burung, kami masuk bicara tentang burung. Kalau di teras mereka itu ada bunga-bunga, kami datang berbicara tentang bunga. Apa saja yang ada di teras itu menjadi bahan untuk kami bicara dengan mereka. Saudara. Saudara, waktu itu saya dengan teman saya, kebetulan istri saya mengajar gitu ya. Pagi-pagi mungkin sekitar jam sekian, "Pak, sarapan yuk." Kami punya langganan rumah makan sederhana sekali. Kami ternyata pelanggan yang pertama, kemudian kami datang, ya, sudah ngambil makanan, kami mau berdoa. Tiba-tiba ada pelanggan lain yang menurut saya wajahnya itu familiar sekali. Maka spontan, "Mas, kok kayaknya wajahnya familiar ya? Dari mana?" Saya bilang. Dia berkata, "Sebut kota ini." Dari sebuah komplek perumahan. "Oh ya ya." Saya bilang, "Saya ada beberapa teman di situ." Kemudian, "Silakan ambil makanan karena itu prasmanan. Kami berdoa dulu," saya bilang. "Oh, Bapak pendeta ya?" "Iya Pak, iya Mas," saya bilang. "Oh ya." Kemudian dia ambil makanan, duduk di depan kami, dan langsung makan tanpa berdoa. Dia mulai cerita, "Ada apa ini ya?" "Loh, memang kenapa?" saya bilang. "Iya Pak, saya itu diarahkan teman saya datang ke kecamatan, saya tahu sekali kecamatan itu, untuk menemui seseorang," dia bilang. "Oh, siapa namanya?" "Barangkali saya tahu, itu daerah kami," saya bilang. "Namanya ini," dia bilang. "Untuk apa?"
Saya dimintai untuk datang, minta tolong kepada orang itu. Minta tolong apa? Ternyata orang ini mulai terbuka, sharing. Bahwa orang itu adalah paranormal. Saya disuruh teman saya pergi ke paranormal. Tapi di warung ini, tadi itu Pak saya sudah terlanjur ke sana, karena perut lapar saya balik lagi. Di sini saya ketemu pendeta. Terus dia tanya, yang satunya juga Pak Pendeta? Iya. Wah ketemu 2 pendeta. Ada apa ini? Kemudian kami teruskan makan, saya bilang begini, Mas, gimana kalau lanjut jenengan mampir ke rumah saya. Saudara, dia bawa motor, kami berdua naik mobil. Teman saya ini di dalam mobil nangis. Dia berkata, wah luar biasa. Ada domba yang tersesat. Walaupun di rumah makan bisa dipertemukan oleh Tuhan. Saudara, sampai di rumah sharing sebentar, saya bilang, jangan pergi lagi ke dukun. Saya sudah lupa Pak cara berdoa Kristen. Karena saya sudah menikah Islam cukup lama. Dan sekarang istri saya minta cerai, sudah meninggalkan saya, termasuk kedua anak saya. Saudara, kami doakan. Saudara tahu, kenapa orang ini pergi ke dukun? Karena kuasa Tuhan Yesus masih hidden gem. Menjadi mutiara yang tersembunyi. Kalau kuasa Tuhan yang luar biasa itu, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengubah air menjadi anggur, yang membuat orang yang mati hidup kembali, yang membuat dia bisa berjalan di atas air, tidak ada pada kehidupan kita. Saudara, saya percaya dalam hidup ini kita akan sering mengandalkan diri sendiri dan gagal dan gagal lagi, atau kita bahkan akan mencari pertolongan lain. Itulah sebabnya kuasa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan menjadi seperti ke-12 rasul itu. Siapakah dia sehingga danau dan badai pun tunduk atas perintahnya. Buat kuasa Tuhan itu memenuhi hidup kita. Kuasa Tuhan itu mengintervensi seluruh waktu dan hidup kita. Kuasa Tuhan itu memberikan kepada kita kesanggupan berjalan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena Kristus, kalau kita percaya dia tanpa mempercayai kuasanya, apa yang akan dapat kita lakukan menjalani kehidupan seumur hidup kita? Apakah dengan kepandaian kita? Apakah dengan kekayaan kita? Apakah dengan titel kita? Apakah dengan pengalaman teman-teman kita yang banyak? Tidak cukup, saudara. Semua orang di muka bumi ini masing-masing punya masalahnya sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengandalkan mereka untuk seterusnya, dan seterusnya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup. Jangan buat dia menjadi hidden gem. Biar real, biar nyata. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan akan membuat kita alatnya yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ini penting sekali. Hal kedua saya mengajak kita belajar, yaitu tentang bencana tanah liat. Ya, mari kita membaca ayat ini. Saya harap ini kelihatan dari tempat Bapak Ibu semua. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. 3, 2, mulai. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang kedua, belajar tentang hidden gem adalah bencana tanah liat. Saudara, waktu saya belajar tentang hidden gem ini, ada begitu banyak yang masuk hikmat dari firman itu memberkati hidup saya dan menyingkapkan sesuatu. Saya dulu kalau membaca Alkitab,
itu saya target dengan pasal. Bisa 5 pasal sehari, bisa 10 pasal sehari, bahkan pernah 20 pasal. Jadi Alkitab itu sudah selesai beberapa kali. Apakah itu salah? Tidak. Itu baik. Memberi kekuatan. Karena narasi dalam Alkitab itu firman. Jadi pasti menguatkan. Tetapi setiap kali saya mau tidur, saya punya aplikasi Alkitab yang berbeda. Yang membuat saya belajar lebih dalam. Sehingga saya itu kalau mau tidur secapek apapun, tidak bisa langsung tidur kalau belum membuka Alkitab saya yang satu itu. Karena ini adalah Alkitab untuk belajar, begitu ya. Ya, Alkitab untuk belajar, begitu. Bapak Ibu, Alkitab untuk belajar ini, jadi misalkan kita bicara tentang satu ayat, kasihilah musuhmu, berdoa dan berkatilah dia. Itu kan kita sudah hafal di luar kepala. Tidak membaca pun hafal. Tetapi sejauh mana ayat itu sudah memberkati kita. Atau memberkati kita sehari lepas sehari. Kadang-kadang kita mendengar, udah biasa lah. Alkitab berbicara kepada telinga kita, kita berkata sudah biasa. Oh itu sudah dikhotbahkan 2 kali, sudah biasa. Ini persoalan tidak sederhana Bapak. Makanya saya mulai belajar begini, mengulik Alkitab. Harus ditemukan sejarahnya, latar belakangnya. Apa saja yang masih menjadi rahasia dalam ayat itu. Saya percaya suatu saat ayat itu, walaupun sudah kita dengar, ya, kita baca berkali-kali, ketika kita gali lagi, kita bongkar lagi, kita temukan lagi, kita gali lagi, akan berbicara tentang waktu, akan berbicara tentang kekuatan saat itu, akan berbicara tentang budaya saat itu, akan berbicara secara spesifik tentang Roh Kudus kepada kita. Nah, ini yang didapat oleh Paulus tentang bejana tanah liat. Paulus menggambarkan hidupnya, fisiknya, jiwanya itu adalah bejana. Itu rapuh sekali. Sekali jatuh, biar. Sudah tidak bermanfaat lagi. Tetapi di dalam diri Paulus, itu ada harta yang luar biasa. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa itu harta dalam bejana? Firman Allah. Firman yang benar-benar real. Memberkati hidupnya. Menjadikan dia kuat. Menjadikan bisa membuka jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Galati, jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, jemaat di Tesalonika, jemaat di mana-mana. Ada kekuatan firman. Ya, yang membuat dia tumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, yang membuat dia tumpangkan tangan atas orang mati bisa bangkit kembali. Yang membuat ketika dia itu bersama-sama dengan orang-orang di kapal dalam perjalanan ke Yerusalem dihantam angin sakal. Dan dia berkata mendapatkan pernyataan dari malaikat, kapal ini akan pecah tetapi tidak seorang pun akan mati. Dan dia berkata kepada orang-orang itu, kapal ini akan pecah tetapi tidak ada seorang pun dari kita yang akan celaka. Itu firman. Jadi ketika kita merasakan betul, aku orang biasa, tetapi ada firman yang masuk, memberi kekuatan, memberi energi, memberi kesanggupan, membuat kita bijak, melakukan perkara-perkara sorga itu terjadi di dunia. Saudara,
Yang terjadi itu adalah kekuatan Allah. Bukan kekuatan kepandaian kita. Itu yang luar biasa. Saya merasa betul bahwa Tuhan itu ajaib. Dan kalau kita lihat latar belakang Paulus, itu ngeri sekali. Bagaimana tidak? Waktu dia bertobat, dibawa murid-murid Yesus ke Yerusalem. Di Yerusalem justru ada ancaman dua kubu ekstremis. Pertama dari orang-orang Farisi akan bunuh Paulus karena dianggap mengkhianati organisasi. Yang kedua justru murid-murid Yesus sendiri akan membunuhnya. Dan malam itu dia dinaikkan ke pagar tembok Yerusalem yang setinggi 25 meter. Diturunkan. Akhirnya Paulus ini pergi pulang ke Tarsis. Di sana dia merenung. Kembali menjadi manusia biasa lagi. Ini gimana? Saya sudah ditolak oleh orang-orang Farisi. Agamaku tidak lagi Yahudi. Tapi ketika aku masuk Kristen, ikut yang namanya Yesus, justru aku juga akan dibunuh oleh mereka. Saudara, ini sebuah pergulatan yang tidak mudah loh. Tidak mudah itu. Akhirnya datanglah Barnabas menjadi orang yang membawa api kebangkitan, yang membawa firman kebangkitan. Paulus ini sangat mempercaya akan hukum Taurat, tapi kali itu hukum Tauratnya dia tidak bisa menolong dirinya dari pergumulan itu. Bahkan mungkin, hukum Taurat 10, hukum Taurat hafal. Tapi kali itu tidak pernah membuat dia tertolong. Kedatangan Barnabas dengan membawa firman pengalaman yang dia dapat dari Tuhan Yesus. Dia cerita kepada Paulus. Terjadilah pemuritan one on one. Paulus yang lemah, Paulus yang sekeng, Paulus yang terancam, Paulus yang tidak punya masa depan. Dia dapatkan firman, hari itu dia bangkit, hari itu dia semangat, hari itu dia termotivasi lagi, hari itu beriman teguh kepada Kristus. Dia berkata, aku siap melayani. Firman itu. Karena Barnabas datang tidak membawa apa-apa. Barnabas hanya membawa firman itu. Orang yang lemah seperti Paulus pun. Akhirnya diajak oleh Barnabas pergi ke Antioquia. Melayani di sana. Kemudian berdirilah sebuah organisasi rohani. Kristen pertama kali di dunia disebut di kota Antioquia. Atas pelayanan Paulus dan Barnabas. Saudara, hari ini mari kita belajar. Kita memang bejana tanah liat. Tapi ingatlah ada firman yang dalam hati. Kalau itu yang menyentuh dan memenuhi kita, saya percaya. Selemah apapun hari ini. Ya. Berapapun persoalan kita hari ini. Seperti apapun keadaan kita hari ini, percayalah. Jawabannya hanya satu, Pak. Firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku apa? Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, maaf ini saya percaya tidak di sini. Di mana-mana itu terutama ibu-ibu muda. Nek buka TikTok. Luar biasa. TikTok dengan berbagai macam video. Pokoknya pendelengi gini. Luar biasa.
Apalagi kalau sudah ada promosi. Celana jin wanita murah. Gratis ongkir. Balik lagi. Celana jin murah wanita. Gratis ongkir. Terus ngomong aneh. Dok, lihat. Ini loh, ada gratisan celana jin. Oh. Terus bilang sama istrinya, Papa, ada gratisan celana jin. Lihat ini ongkirnya gratis. Saudara, cari yang lain lagi. Barangkali ada Mas yang gratisan juga di situ, gitu saudara ya. Ketemunya Mas Marbun. Wah, kalau sudah lihat klik TikTok, lupa masak, lupa nyuci, lupa doa, lupa jadwal pelayanan, termasuk lupa baca firman. Enggak ada di sini. Di sini enggak. Ini di sini ibu-ibu semuanya good, luar biasa. Tapi kalau kita mau penjebolan luar biasa, ya itu tadi. Kita jangan hanya berhenti sebagai bejana tanah liat rapuh ini kan debu tanah. Enggak lama lagi akan ada kumandangkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Sebab kalau di tempat saya itu orang mati itu disiarkan di masjid. Mau orang Buddha, mau orang Kristen, mau orang Hindu atau orang Islam semuanya innalillahi wa innalillahi rojiun. Begitu. Saudara, sebentar lagi akan hilang. Tapi firman itu saya cerita, saya ini di PGPI Provinsi Jawa Tengah jadi wakil ketua Bapak. Pada waktu periode yang lalu dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, orang di PDI, ini hebat sekali, orang Batak. Saya cerita hebat itu karena apa? Oh ya, ini kayaknya disegel ya Pak ini ya. Jadi saudara, beliau ini pemimpin yang luar biasa lah. Makasih Pak. Ya, berkati. Oh, punya Bapak. Sangat menginspirasi sekali buat kami. Wah, ini orang habis operasi Bapak. Operasi besar. Baru mungkin 5 atau 6 hari. Nah kami PGPI Provinsi harus tur ke bawah ke seluruh Jawa Tengah. Sewa bis besar. Saya pikir saya cukup mewakili bisa lah untuk ketemu hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Tapi beliau ini enggak. Saya harus ikut Pak Daniel. Saya harus ikut, saya pasti bisa. Dia masih pakai stakin begitu ya. Jadi kelihatan perutnya lebih besar. Kemana-mana dituntun atau pakai teken. Tapi dia ikut di 6 ekskarisidenan. Mulai dari Banyumas, Pekalongan, Solo Raya. Kalau di Semarang ini kan dekat. Sampai di Pati. Ikut dia. Kemudian, Pak, kalau Bapak capek kita cari hotel aja. Enggak, saya bisa masih pulang sampai ke rumah. Saya bilang. Saya tanya, kenapa Bapak termotivasi sekali? Dia berkata, ada firman yang memberi kesanggupan. Manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Ini loh. Perhatikan ini, kenapa 40 hari Tuhan Yesus itu bisa berpuasa. Gak makan, gak minum di padang gurun. Kenapa Musa 40 hari di Gunung Sinai gak makan, gak minum. Karena baik Yesus ataupun Tuhan Yesus atau Musa itu makan firman. Manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari setiap firman. Kekuatannya melebihi roti. Istri saya itu ikut tim doa Esther. Itu ke seluruh Indonesia. Doa Esther itu 3 hari, 3 malam, tidak makan. Total itu. Tidak minum. Yang hadir itu banyak. Bisa 250, bisa 300, terakhir dia baru pulang dari dari Bali. Ya.
Saya tuh gini, kamu itu loh, wes puasa, bayar, ongkosnya bayar juga. Di sana enggak makan, jangankan makan, minum aja enggak. Kok repot amat? Tapi saudara tahu, setiap kali pulang itu, saya yang menikmati berkatnya. Dia cerita dapat mujizat. Dalam pelayanan di Demak ada mujizat. Masa-masa sulit. Anak kami dua-duanya tahun kemarin itu masuk kuliah. Dua-duanya. Dan bulan Februari itu harus bayar semesteran bareng. Secara manusia kami berat. Tapi luar biasa. Saya merasakan betul mujizatnya. Saya merasa betul salah satu efeknya karena istri saya ini suka puasa. Dia kuat bukan karena roti. Dia kuat bukan karena aqua. Dia kuat bukan karena nasi pecel. Dia kuat bukan karena nasi sate. Nah, firman. Itu yang membuat Paulus kuat, saudara. Hari ini mari kita mau bersepakat. Setiap hari itu makan firman menjadi makanan utama dalam hidup kita. Biar kita sibuk, biar kita lelah, biar kita capek, biar kita apa. Mari jadikan prioritas utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan apa? Kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita akan kuat. Mujizat demi mujizat itu akan kita alami setiap hari secara ajaib. Seringkali kita sudah membiasakan gini, Pak saya sudah baca Alkitab 5 kali tuntas. Jangan begitu. Setiap hari walaupun kita sudah selesai khatam 100 kali. Harus tetap kita makan firman itu. Amin. Ini penting. Saya punya kebiasaan juga. Minimal sehari saya dengarkan khotbah. Ya. Dari siapa saja. Dari pengkhotbah yang masih baru sampai pengkhotbah yang sudah senior. Karena saya kepengen menikmati firman-Nya. Saya tidak cukup ketika saya harus mengajar kemana. Hasil dari perenungan saya sendiri, nggak cukup. Saya harus dapat inspirasi. Bahkan dari Romo Katolik yang sangat manual dan klasik pun saya dengar. Karena saya percaya itu ada berkat. Jadikan firman Tuhan itu harta di dalam bejana. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Saudara, kemudian yang terakhir tentang hidden gem. Saya rindu ini memberkati kita semua, yaitu tentang 1 talenta. Perhatian. Mungkin di gereja ini sudah ada yang dapat ini 5 talenta, 2 talenta. Tapi Bapak Ibu mungkin ada yang baru dapat 1 talenta. Bagaimana kalau kita dapat 1 talenta? Apakah kita bangga? Atau hanya 1 talenta, aku tidak seperti diri. Coba ayatnya kita baca ya. Dalam Matius 25 ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, saya sedih sekali waktu membaca ini. Sudah. Dia baru dapat 1 talenta, bukan dikaryakan, bukan dilipat gandakan, tapi dia pergi menggali lubang dan talenta itu dipendam di situ. Jadilah 1 talenta ini hidden gem. Saudara menjadi hidden gem. Mutiara yang tersembunyi. Maka dia tidak punya talenta lagi. Karena apa? Talentanya dia sembunyikan. Dia merasa, ya kamu hebat, kamu sudah luar biasa, kamu punya 5, kamu punya 10, kamu punya 4. Saya cuma 1. Yang 1 itu pun dijadikan hidden gem. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Menjadi permata yang tersembunyi. Menurut
Michael, seorang motivator dari Singapura, dia berkata gini, talenta adalah kemampuan seseorang yang meliputi kelebihan fundamental, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, ya, kecerdasan, pengambilan keputusan, sikap, karakter, dorongan, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang. Itu talenta. Luas sekali. Jadi kalau kita punya satu talenta, itu cakupannya luas sekali. Tapi kalau kita tidak menghargai talenta itu, kita diberi tugas aser. Asernya masuk saya terus, mau yang lain gitu loh. Saudara ya. Mungkin kita diberi tugas pimpin doa, yang doa jangan hanya saya terus toh. Terus gini, doa makan Pak Sumardi, Angger doa makan saya ya. Saudara ya, ya mending mendoakan daripada traktir. Ya, saudara, seringkali ada juga begini saudara, saya punya teman gitu. Pokoknya kalau teman-teman gak dukung saya lebih baik mundur dari pimpinan. Itu saya dengar lebih dari 5 kali. Orang ini menjadikan talenta yang ada pada dirinya hidden gem. Tidak menghargai kepercayaan dan pemberian Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang ada pada kita, mari kita buat itu berlipat ganda. Coba begini saudara, belajar dari itu. Menurut Bapak Ibu, uang ini yang paling banyak di kantong Bapak Ibu yang mana? Jujur, yang mana ini? Yang mana ini? Pasti yang ini ya. Ya paling enggak inilah gitu ya, saudara. Ya, kemudian, tapi kayaknya kalau yang 3 ini, enggak kayaknya. Apalagi yang ini. Ini biasanya ditaruh di kotak, uang parkir itu ya. Enggak ada orang nyimpan ini ya. Tapi Bapak Ibu coba kita belajar dari uang ini ya. Ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Pertanyaan saya, kata tukul gini, pertinyi ini. Mana dari uang-uang ini yang paling bernilai tinggi? Coba. Saya tahu Bapak Ibu menjawab, ya jelas ini toh Pak, pasti. Gitu ya sih ya? Iya, sama itu. Ya. Gitu Pak Samuel ya? Iya pastilah. Coba, mana lebih senang? Bapak Ibu ini diberi ini 10 dengan diberi ini 10. Aduh Pak, ya pasti yang merah lah gitu ya. Yang merah itu pasti. Ya paling tidak itulah yang 50.000 atau yang 20.000 gitu ya. Saudara, perhatikan ini. Saya mau sampaikan satu. Masih berbicara tentang talenta. Ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 100. Apakah itu bisa disebut angka yang genap, utuh, dan sempurna kalau tanpa yang? Saya sampaikan, yang 2.000 butuh 1.000, yang 5.000 butuh 1.000, yang 10.000 butuh 1.000, yang 20.000 butuh 1.000, yang 50.000 butuh 1.000. Yang 100.000 butuh 1.000. Tapi yang 1.000 tidak pernah butuh yang ini. Dia tetap menjadi satu angka nominal yang mandiri. Yang tidak tergoyahkan. Walaupun Anda dan saya, kalau di meja itu ada uang 1.000, tidak tertarik untuk melihat. Mungkin kita pinjam matanya pembantu, tolong lihatkan itu ada uang 1.000. Tapi kalau ada yang ini, sekalipun itu di dompet suami, dicari-cari nih. Mana Pak? Ada Pak? Yang merah-merah Pak? Ada. Ya. Bapak Ibu, seringkali yang 1.000 ini menjadi hidden gem. Padahal itu yang paling bernilai dari antara nominal itu. Saya sampaikan, orang itu bisa berkhotbah, orang itu bisa menjadi gembala, orang itu menjadi ketua departemen. Itu dimulai dari satu talenta. Tidak ada yang ujuk-ujuk.
Bahasa Yunaninya mak bedunduk. Saya menggembalakan puji Tuhan tahun ini tahun yang ke-30. Waktu saya pertama kali saya menggembalakan di gereja lama, itu saya baru semester 3 di Sekolah Tinggi Teologi Baptis. Ya, Bapak Ibu, pengalaman menggembalakan pertama itu, saya dihantam sana, diserang sana. Waduh, hampir saya nggak kuat. Hampir saya nggak betah. Berat sekali. Ya karena saya baru 1 talenta. Walaupun saya gembala. Saya baru 1 talenta. Tapi setelah perjalanan waktu, puji Tuhan, talenta itu dilipat kali ganda. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman begitu. Yang pertama, pelayanan apa saja jangan dijadikan hidden gem. Kembali kepada panggilan kita. Kalau kita ada di gereja ini, Tuhan tetapkan di sini, Bapak Ibu diberi pelayanan, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Terus gumuli, kembang ketumbukan, menjadi luar biasa. Supaya kita ini akan berkembang menjadi banyak talenta. Jangan disimpan yang 1 talenta, menjadi hidden gem. Itu akan membuat Tuhan menangis melihat kita semua. Karena darahnya itu terlalu mahal untuk menebus kita. Dan seringkali kita lebih senang menjadi pengangguran di dalam kerajaannya. Jangan buat talenta itu hidden gem. Ada seorang yang punya kisah yang luar biasa. Kenal semua ini? Siapa dia? Michael Jordan. Siapa yang hobi main basket? Ada bapak-bapak yang hobi main basket? Gak ada yang ngaku ya? Ini ada satu bapak ya. Ada lagi yang hobi main basket? Oh ya, luar biasa ya. Ada yang hobi main basket ya. Oke, ya. Bapak Ibu, nama ini sangat populer dan terkenal. Michael Jordan. Siapa dunia yang gak kenal dia? Kecuali orang pedalaman. Nah, saudara, saya mau cerita. Ini memberkati sekali buat hidup saya. Memacu luar biasa. Adrenalin saya ke depan. Saya mau cerita. Jadi, Michael Jordan itu lahir dari keluarga berkulit hitam. Kulit hitam identik dengan hidup sederhana. Gaji papanya itu untuk menghidupi 5 anak dengan hitung-hitungan tidak akan cukup. Dan papanya itu melihat bahwa Michael inilah yang anaknya lincah, baik begitu ya. Kemudian hari itu Michael dipanggil papanya di meja makan. Michael, ke sini. Iya Pak, besok kamu mesti jual baju bekas. Wajah Michael langsung pucat. Baju bekas? Berapa? 1 lembar saja. Kemana aku harus jual? Terserah. Yang penting kamu pulang dengan membawa uang $2. Ini kisah nyata, Bapak. Akhirnya disiapkan oleh mamanya. Pagi itu Michael pergi ke stasiun bawah tanah. Dia tawarkan baju bekas. 1 jam pertama tidak ada orang gubris. 3 jam pertama tidak ada orang gubris. Sampai 5 jam pertama tidak ada orang gubris. 6 jam dia baru lihat. Dapat hasil, baju bekasnya laku terjual $2. Dia pulang dengan keadaan lemes. Papa, ini uangnya. $2. Oke, kau pinter anakku. Dipeluk Michael. Dielus-elus kepalanya. Besok jual lagi ya nak. Besok jual lagi. Iya. Jangan cemberut dong. Tersenyum. Beri papa senyummu. Michael dengan sedikit berat hati dia tersenyum. Jual harga berapa Pak? Ya. Dia berkata seperti ini. Nanti kamu harus jual dengan harga $20.
Dijual dengan harga $20. Disiapkan mamanya. Waktu itu kan dia tidak punya setrika. Maka ada kotak kayu, diisi pasir panas, dimasukkan ke kotak itu untuk setrika. Bapak Ibu pernah buat begitu? Belum pernah ya? Bapak Ibu berarti lebih kaya dari Michael Jordan. Ini ada kotak kayu, diisi pasir panas, buat setrika. Kemudian dia berpikir, aku harus buat apa ini? Supaya laku $20. Pak, kira-kira kalau Bapak dipercaya baju bekas dijual $20 buat apa Pak? Dengan cara apa ya? Bingung, $20 itu sekarang sudah dapat baju bagus. Ya, sudah dapat baju bagus loh. Akhirnya dia ingat temannya sedang sekolah melukis. Dia datang kepada temannya itu. Dia minta tolong. Kamu sedang buat tugas? Iya. Tolong kamu buat tugas di bajuku. Dia minta digambar itu di belakang itu Donald Duck. Saya belum tahu Donald Duck itu seperti apa. Ya. Kemudian saudara, dia jual ke sekolahan. Ada sekolahan di dekatnya. Kemudian dibawa ditawarkan kepada orang-orang tua yang sedang mengantar anaknya sekolah. Tidak ada orang yang mau. Tiba-tiba ada seorang ibu parubaya. Kayaknya bukan orang tua anak itu. Tapi dia adalah ART. Dia panggil, sini nak. Kamu jual apa? Jual baju, Bu. Tapi bekas. Oh. Kamu jual berapa? $20. Oh. Oke. Aku beli ya. Nanti akan aku kasihkan pangeran kecilku. Gambarnya lucu. Si ibu ini ternyata tidak hanya memberi $20. Tapi Michael Jordan diberi fee $5. Dia pulang dengan membawa uang $25. Wah, hatinya riang gembira. Senang sekali. Kemudian dia ketemu bapaknya, Papa, aku bisa. Dia kasih uangnya kepada papanya, $25. Papanya terbelalak. Hah? Kamu bisa nak? Dia peluk lagi. Papanya sambil menangis memeluk Michael Jordan. Michael Jordan pun terisak. Menangis dalam pelukan papanya. Nah, sekali lagi nak. Kamu mau ya? Besok jual baju lagi. Bekas Pak. Harga berapa Pak? Papanya dia. Sambil dia meneteskan air mata di kepala Michael Jordan. Dia berkata, $200. $200 Pak. $200. Michael lemes, saudara. Ini beneran. Kemudian papanya, kamu pasti bisa. Michael, kau pasti bisa. Lihat kemarin kamu bisa. Besok pun kamu pasti bisa. Semangat ya. Iya Pak. Dia angkat tangannya tanda semangat. Doakan Michael. Berangkat. Waktu itu dia sedang berpikir dan berdoa. Apa yang harus aku buat? Waktu dia buka TV. Dia melihat bahwa ada seorang bintang film Charlie Angeles. Siapa yang pernah nonton film ini? Charlie Angeles. 3 gadis detektif yang hebat itu. Nah, salah satunya datang ke kota itu untuk konferensi pers. Dia berkata, aku mau datang ke sana. Dia datang ini di bintang film Charlie Angeles ini. Anak kecil ini nerobos masuk di kerumunan para wartawan. Kemudian mendekati sang bintang itu. Dia berkata, beri bajuku ini tanda tangan di depan dan di belakang. Saudara, di depan dan di belakang. Oh, oke.
Akhirnya Michael senang dapat tanda tangan seorang bintang. Dia kemudian berpikir, kemana aku harus jual baju ini? Dia datang ke pelelangan Bapak Ibu. Kemudian dia masuk ke sana, dia daftar ke sana. Dan kemudian ketika jadwalnya dia menyampaikan promosi, ya, dia ceritakan itu bahwa di baju sederhana ini ada tanda tangan seorang bintang film yang sedang populer dari film Charlie Angels. Ya. Saudara, ada seorang bisnismen yang sukses. Dia angkat tangan, aku beli nak. Bapak Ibu tahu? Dia tanya, berapa nak kamu jual baju itu? Karena sang bintang itu adalah idola. Aku mau beli. Bapak, ini kata papaku harus dijual $200. Wah, oke. Bawa ke sini. Prosesnya. Michael dipeluk sama pembisnis. Aku tidak mau beli 200. Tapi aku beli $1.200. Saudara, dia pulang. Bapaknya teriak nangis. Luar biasa. Dia berkata begini, nak, mulai sekarang kamu punya hobi. Hobimu apa? Main basket, Pak. Besok papa aku masukkan kau ke pelatihan untuk basket. Masukkan di tim basket. Kau masukkan ke latihan. Kemudian waktu SMP dia masuk klub. SMA dia masuk klub. Kuliah dia masuk klub. Dan singkat cerita, dia masuk di Chicago Bulls. Sebuah klub basket mahal di dunia. Dan dia menjuarai, mendapatkan trofi beberapa kali. Sampai 5 kali dia mendapatkan itu. Dia seorang bintang basket termahal di dunia. Bahkan dia disewa atau dibooking sama sepatu Nike dengan gaji yang tidak akan pernah habis. Sampai hari ini dia udah pensiun, masih dapat gaji dari Nike itu Bapak. Dan dia menjadi seorang legend di dalam bola basket. Dengan kekayaan pada waktu dia pensiun. Saya coba hitung-hitung. Kalau dikrus dengan tahun sekarang. Itu sekitar dari istananya. Dia punya istana kecil juga. Itu luar biasa. Dia masih punya saldo 28 triliun. Bapak Ibu, mari kita belajar mengembangkan talenta. Jangan buat talenta itu hidden gem. Terus dikembangkan, diekspos, dihidupi. Ada perjuangan memang. Tapi kalau kita mampu dan sanggup, saya percaya kita semua, atau kalau boleh agak sedikit ke dalam, gereja kita akan menjadi sebuah taman. Dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Ada merah, ada putih, ada kuning, ada abu-abu, mekar bersama-sama. Ya. Tuhan akan memberkati gereja kita. Memberkati rumah tangga kita. Memberkati pekerjaan kita. Menjadi luar biasa. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mengundang tim musik dan pujian. Saya rindu kita semuanya akan nyanyi. Biar ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kaulah harapanku, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidup. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari hari ini Bapak Ibu kita melihat diri kita masing-masing. Seringkali kita masih hidden gem terhadap kuasa Tuhan Yesus. Kita masih hidden gem terhadap pribadi Tuhan Yesus. Kita malu mengakui sebagai anak Tuhan di depan banyak orang. Kita malu mengakuinya kepada keluarga kita. Yesus masih hidden gem. Hari ini harus dibuka Bapak Ibu. Kuasa Tuhan Yesus masih dijadikan hidden gem. Hanya mutiara yang indah disembunyikan. Bukan itu maksudnya. Kita juga masih menjadikan firman itu hidden gem. Bahkan talenta itu masih menjadi hidden gem. Hari ini Tuhan mau semua yang baik itu kita akan explore Bapak Ibu. Menjadi perkara ilahi yang luar biasa. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Bapa di dalam sorga. Hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu akan turun dan mendarat di dalam hati kami. Berperkara dengan luar biasa. Sehingga kami mengerti dengan pasti. Supaya kami melihat firman-Mu. Memberkatinya Tuhan. Secara jujur kami masih menjadikan Engkau hidden gem. Menjadikan firman itu hidden gem.
menjadikan talenta itu hidden gem. Tuhan, Kau tidak mau itu terjadi. Kami mau itu supaya ini disaksikan, dieksplor Tuhan. Supaya benar-benar dunia di mana kami berada dipenuhi dengan pengetahuan kebenaran tentang firman Allah. Sehingga orang akan hidup dengan firman Allah dengan luar biasa. Itu yang seringkali membuat kami lemah, membuat kami putus asa, membuat kami tak berdaya. Sebab hal-hal yang ilahi itu kami sembunyikan Tuhan. Hari ini dibuka Tuhan. Kalau saja Michael Jordan mampu Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, kami percaya jemaat Tuhan di Semarang Indah ini pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan, kami akan mengalami kegerakan yang luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami rindukan Tuhan, mujizat-Mu itu menjadi cerita yang kami saksikan kepada sesama dan orang lain. Sehingga banyak hal yang terjadi itu menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Johan Hadi Prahitno. Tuhan berkati dengan luar biasa. Berkati kesehatannya. Berkati Tuhan. Supaya sungguh-sungguh beliau tetap sehat dan panjang umur. Menjadi berkat buat umat-Mu. Menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak. Kebaikan masih menjadi hidden gem. Hari ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Kami rindukan Roh Kudus. Roh-Mu mengalir bergerak dengan dahsyat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau demi nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya diberkati berkata Amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Berkat firman yang telah disampaikan kiranya menjadikan sesuatu yang indah dan kekuatan yang baru bagi kita. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah kita selama sepekan ke depan, saya untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama perkataan deklarasi iman kita di tahun 2024. Hari untuk singer bisa saya panggil sekalian ke depan. Kita akan baca dengan pelan, namun dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Baik. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perjinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku, dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9.
terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Silakan duduk Bapak yang terkasih. Atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus dari Gereja GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Daniel Sutekno yang telah sungguh membagikan berkat yang luar biasa bagi kami, dan kiranya Tuhan memakai lebih lanjut dalam pelayanan Bapak Daniel Sutekno, makin dahsyat, makin berkenan kepada Tuhan dalam pelayanan selanjutnya. Untuk ibadah raya onsite minggu depan tanggal 3 Maret akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yohan Dadi Prayetno, MBA PhD, dan jemaat yang belum bisa hadir bisa beribadah secara online di dalam channel YouTube GPI Semarang Indah pukul 5 sore. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari yang akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno, kami persilakan. Dan saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat, doa berkat. Bersama-sama menaikkan akan doa kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Untuk kami tidak hanya menyimpan harta yang tersembunyi dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh selalu mengembangkannya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami Tuhan, sehingga berkat-berkat itu boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami semua. Dan juga berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, boleh semakin berkembang untuk memuliakan akan nama-Mu. Bapak yang dikasih Tuhan, pada ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semuanya percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.